Tapi yang nggak disebut dalam APBN muncul tidak muncul angkanya, untuk bayar utang saja, bunganya saja kita sudah hampir 300 triliun bayar bunganya saja. Tahun 2019 bayar bunga dan cicilan pokok utang kita mencapai 800 triliun. Nih, kita masih ngeh nih. Tapi Edi, gue nggak ngerti apa urusannya gue dengan begitu-begitu. Mungkin Anda akan mengatakan begitu. Gue nggak ngerti dah, yang penting gue bisa cari duit, yang penting gue bisa beli beras liter, 2 liter, yang penting motor gue bisa gue isi 1 liter, 2 liter sehari. Ini masalahnya, bos. Begitu anggaran kita sebagian besar untuk bayar utang, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Edi Mulyadi. Kali ini pakai topi cowboy dulu ya. Dia beda dikit, agak lain lah, nggak monoton. Terus kalian, hari ini saya benar-benar senang karena video ini tidak bicara soal Habib Rizik Syihab yang kita bicara soal nasib kita langsung, APBN, anggaran pendapatan belanja dan negara. Aduh, APBN, jangan, nggak ngerti kita katanya. APBN itu kan urusan pemerintah lah, urusan elit-elit DPR, urusan para ekonom, pengamat ekonomi. Aku nggak ngerti ini rakyat. Waduh, ngajakin ngomong APBN. Nggak, saudara, saya mencoba kali ini bicara APBN dengan sudut pandang kita rakyat. Saya coba buat sederhana mungkin supaya kita tahu bahwa masalah kita adalah ini. Bukan petamburan yang berubah menjadi medan pertempuran, bukan. Ini masalah kita ini. Kenapa? Ini nih, saya bacain ya. Ada judul berita begini. APBN itu, kita tahu, itu adalah anggaran pendapatan dan belanja negara. Dari situlah negara ini dibiayai. Ada pendapatannya, ada anggaran belanjanya. Nah, soal ngomong pendapatan, terutama dari perpajakan. Ini ada berita baru. Judulnya begini, sisa 2,5 bulan. Realisasi penerimaan perpajakan baru 63,5%. 2,5 bulan lagi, cuma baru 63,5%. Ah, ini judul ini. Ya, tuh, kelihatan kan? Tuh ya, oke. Bunyinya begini, sisi disebutkan, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan total penerimaan perpajakan sebesar 892,4 triliun. Berdasarkan revisi target, pemerintah masih harus mengumpulkan pajak sebesar 1.405,2 triliun. 1.404,5 triliun. Kurangnya banyak banget, bos. Banyak banget. Itu sebabnya kita nggak bisa maksimal. Ya, nggak bisa maksimal. Nah, ini sebelumnya ada lagi nih beritanya nih. Sebelumnya ada lagi, nih. Jadi APBN kita dibiayai dari pajak. Pendapatan negara dari pajak terutama. Kalau nggak cukup, dari mana? Ngutang. Ngutangnya berapa? Nah, ini. Defisit APBN 2020 bakal tembus 1.028,5 triliun. Nah, kan? Nanti adalah 1.028,5 triliun. Uang kita defisit tekor. Dari mana? Yang ngutang lah. Dari mana? Dulu kita punya IMF, ngutang ke situ, punya Bank Dunia, punya IDB, ya kan? Lalu beberapa bilateral dengan Jepang, Singapura, Amerika, Cina, dan lain seterusnya sebagainya. Ngutang. Dan utang itu dibayar dengan bunga sangat tinggi. Jumlahnya sekarang 7.000 triliun, hampir 7.000 triliun. Saya senang mengulang-ulang ini untuk mengingatkan bahwa kita bermasalah. Masalah utama kita adalah utang yang sangat besar dengan bunga yang sangat tinggi. Akibatnya, tadi uang APBN tadi itu 30% kira-kira itu hanya untuk bayar bunga utang.
Ngeri nggak bos? Ada anggaran pendidikan, ada anggaran kesehatan, ada anggaran infrastruktur, ya kan? Anggaran pendidikan di 2021 itu sekitar 505 triliun. Anggaran pendidikan itu amanah dari undang-undang, minimal 20% dari APBN. Sekitar 555 triliun. Anggaran kesehatan lebih kecil lagi. Anggaran apa lagi kecil lagi. Tapi yang nggak disebut dalam APBN muncul tidak muncul angkanya, untuk bayar hutang saja. Bunganya saja kita sudah hampir 300 triliun bayar bunganya saja. Tahun 2019 bayar bunga dan cicilan pokok utang kita mencapai 800 triliun. Nih, kita masih ngeh nih. Tapi Edi, gue nggak ngerti apa urusannya gue dengan begitu-begitu. Mungkin Anda akan mengatakan begitu. Gue nggak ngerti dah, yang penting gue bisa cari duit, yang penting gue bisa beli beras liter 2 liter, yang penting motor gue bisa gue isi 1 liter 2 liter sehari. Ini masalahnya bos. Begitu anggaran kita sebagian besar untuk bayar utang, maka pemerintah tidak mampu memberikan harga yang murah kepada rakyatnya. BBM nih yang kita beli nih, mau premium yang udah hampir nggak ada, Pertalite, apalagi Pertamax, itu jauh lebih mahal daripada yang seharusnya. Karena harga di luar negeri jauh lebih rendah. Ketika kita masih bayar Pertalite 7 ribuan, bahkan Pertamax 9 ribuan, itu di negeri biang kaya raya namanya Amerika Serikat, Pertamax itu cuma sekitar 4 ribuan per liter. Bayangin, Anda bisa bayangin nggak? Orang kaya raya di Amerika yang jauh lebih makmur membayar BBM jauh lebih murah dari kita di Indonesia yang miskin-miskin. Kenapa? Karena anggarannya digunakan untuk bayar utang. Siapa utang ke luar negeri? Ditambah utang dalam negeri yang namanya SUN, surat utang negara. Ini ngerinya, ya. Kemudian ada lagi nih, baca masih soal itu. Kita babak belur. Perusahaan banyak bangkrut karena pandemi ini. Gulung tikar, tutup. Akibatnya PHK merajalela, bertambah-tambah. Rakyat susah, kehilangan pekerjaan, kehilangan pendapatan. Tapi saudara sekalian, ini ada berita. Gimana kita memahaminya? Judulnya begini, kelas menengah atas akan dapat insentif dari pemerintah 25 triliun. Kelas menengah atas akan dapat insentif dari pemerintah berjumlah 25 triliun. Stop. Ya, nanti muncul insya Allah. Beritanya bunyi begini. Pemerintah telah merancang stimulus untuk meningkatkan laju konsumsi rumah tangga saat pandemi COVID-19 mulai berada. Nah, ini salah satunya stimulus akan menyasar kalangan menengah atas atau lewat dukungan pariwisata. Bentuknya apa? Diskon tiket pesawat. Bentuknya apa? Diskon restoran. Bentuknya apa? Voucher belanja makanan lewat aplikasi online dan sebagainya. Yang disasar 20% rakyat Indonesia kalangan menengah atas. Jadi kalau Anda beli tiket pesawat dapat diskon. Kalau kamu menginap di hotel dapat diskon. Hei saudara, penonton saya ini beli tiket pesawat nggak? Lu jangan gitu dong. Buru-buru gue beli tiket pesawat buat beli beras makan sehari-hari aja gue susah. Aduh, sorry, maaf kalau gitu. Pertanyaan saya ganti. Nginep di hotel mewah nggak? Ini ngajak berantem sih Edi. Gimana nginep di hotel? Bayar kos, bayar kontrakan rumah aja, babak belur. Gitu. Makan di restoran. Aduh, bisa makan nasi uduk harga sebungkus 10.000, sarapan pagi aja udah bagus. Ini ngomong restoran. Bos, ini maksud saya. 25 triliun uang pemerintah, uang kita maksud saya, uang pajak kita, uang APBN kita, pemerintah alokasikan untuk mensubsidi 20% masyarakat menengah atas dalam bentuk diskon pesawat, tiket, diskon hotel, diskon restoran, diskon belanja aplikasi online. Dan Anda tahu pemilik aplikasi online itu
Itu anak-anak muda, orang-orang super kaya raya yang duitnya sudah triliunan rupiah. Sip kan? Tahu kan? Dan untuk Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Keuangan terbalik dunia itu, dia sangat disiplin kalau bayar utang. Tidak bisa, tidak harus tepat waktu, jumlahnya tepat. Nggak boleh dikurang-kurangin. Nah ini, soal negara babak belur, nggak penting. Yang penting, investor, kreditor maksud saya, dapat duit, bayar utang. Sini bayar utang. Soal rakyat akan babak belur cari termehe-mehe, enggak peduli. Pokoknya yang penting bayar utang, bayar utang. Bos, nih kalau kita ngomong rumah tangga nih ya, ngomong rumah tangga. Kalau saya jadi kepala rumah tangga, jadi bapak, saya punya gaji sebulan misalnya 5 juta ya, misalnya 5 juta penghasilan saya. Tapi saya selain untuk membeli beras, bayar sekolah, pulsa, listrik, air, segala macam, saya punya utang kepada si A, si B, si C, si D. Nah, kewajiban saya setelah dipotong utang-utang itu sekitar kira-kira 1,5 juta lah untuk bayar utang-utang. Akibatnya anak saya nggak bisa beli susu, nggak bisa makan telur. Akibatnya kalau sakit ya BPJS atau yang ya obatnya ya generik, sakit apapun ya gitulah gitu. Nggak bisa. Mestinya saya kan akan ketemu sama si A, bos A, mohon maaf ya, bulan ini selama sekian bulan saya belum bayar utang dulu ya, nyicil ya, karena saya harus anak saya utamakan. Bos B, saya belum bayar utang dulu ya, karena saya harus utamakan keluarga saya. Sakit, bayar sekolah, beli baju, seragam sekolah dan sebagainya. Kan itu bisa, itu dalam bahasa keren namanya renegosiasi. Bicara dengan para kreditor, bos. Saya nggak ngemplang. Saya nggak mungkir, enggak. Saya cuma minta keringanan untuk tidak bayar utang dulu, supaya dana ratusan triliun itu bisa saya berikan kepada rakyat saya dalam bentuk bantuan-bantuan, sehingga mereka bisa lebih ringan beban hidupnya. Tapi itu jangan berharap dalam ideologi neolib seperti sekarang, jangan berharap itu akan mereka lakukan. Jangan berharap Sri Mulyani dan pasukannya, jajaran Kementerian Keuangan akan mustahil. Neolib memang begitu. Neolib itu lebih mengutamakan kepentingan pemilik duit. Semuanya diserahkan kepada mekanisme pasar. Lu miskin, lu nggak mampu beli beras, kalau kata anak-anak muda zaman 2000-an sana, itu DL, tahu DL, derita lo. Saudara, ngomong-ngomong susah, gini, itu bukan cuma dialami oleh rakyat yang bukan pegawai pemerintah, bukan. Karena kita memang nggak punya duit, ini bahaya, ancaman ASN, aparatur sipil negara, dulu kita sebut PSN, pegawai TNI, Polri, bisa masalah ini pembayarannya. Kalau sampai Januari pemerintah nggak punya uang utangan baru, maka lagi pemerintahan saya nggak tahu mesti bagaimana membiayainya. Saya nggak tahu. Bayangkan, saya mendengar dari seorang anggota dewan yang terhormat di Senayan, kira-kira 2 hari yang lalu. Dia bilang, kami anggota dewan itu sampai sekarang belum terima uang rapat, uang insentif ini itu, uang reses ke daerah pemilihan, dapil dan sebagainya. Belum. Kami cuma baru dapat uang gaji kita, gaji pokok kita sebulan. Dan itu belum pernah terjadi selama berpuluh tahun. Pembayaran untuk anggota dewan tersendat. Belum pernah terjadi, saudara. Jadi buat pemerintah kita, jangan lupa selama berpuluh tahun, anggota dewan yang terhormat itu utama, penting, didahulukan. Mohon maaf nih istilahnya, kalau rakyat boleh aja nggak makan, nggak ini kan, tapi anggota dewan yang terhormat itu harus didahulukan. Makanya ada bercanda kan, kami wakil rakyat, mewakili rakyat gitu. Kalau rakyat belum kaya, kami mewakili kaya raya. Kalau rakyat belum bisa jalan-jalan ke luar negeri, kami mewakili jalan-jalan ke luar negeri gratis. Kalau rakyat belum sejahtera, belum punya rumah, mobil mewah, kami wakili. Itu sekarang mereka belum dapat. Itu belum terjadi, belum pernah terjadi. Jadi bisa dibayangkan nggak kalau dana alokasi transfer daerah, DAU, dana alokasi umum, DAK, dana alokasi khusus, ada dana desa, itu belum terus transfer dengan baik karena uangnya memang nggak ada.
Bagaimana pemerintah membiayai di provinsi, di kabupaten, di kota, bahkan di pemerintah pusat? Kebayang nggak ASN kita, aparatur sipil negara kita, gajinya telat atau bahkan nggak dibayar karena memang nggak punya duit? Kebayang nggak TNI Polri kita, gajinya telat, tertunda karena memang nggak punya duit? Nggak punya duit, saudara. Negara ini nggak punya duit. Itu sebabnya pemerintah sibuk cari utangan ke sana kemari. Kemis kemarin dapat 24, sekian triliun untuk dana COVID. Dan itu receh dari Jepang, dari Kanada. Belum pernah Jepang bantu kita untuk ngasih utang kita cuma sekitar 6,7 triliun. Belum pernah dalam sejarah, belum pernah. Serius bos, serius. Ini yang saya mau bilang, bahwa akibat salah urus dalam APBN kita, negara kita benar-benar serius. Kita yang di bawah mungkin nggak terasa langsung, ngapain sih mikirin APBN, gue nggak ngerti. Iya bos, tapi karena APBN inilah kita harus membayar semua lebih mahal. Listrik kita lebih mahal dari seharusnya karena oligarki, pemiliknya swasta-swasta. PLN ini nanti insya Allah kita ngomong PLN ini diambang kematian. Ngeri banget. Kalau PLN benar-benar diambang kematian dan listrik disediakan oleh swasta, saya nggak tahu kita mesti bayar listrik berapa setiap bulan. Kalau sekarang misalnya 100.000, naik jadi 3.000, 5.000, saya nggak tahu. Itu sangat mungkin. Mereka terlalu serakah, saudara. Mereka nggak peduli rakyat seperti apa. Ya, jadi masalah kita adalah masalah ekonomi. Masalah APBN, masalah ketidakadilan, masalah soal pemerataan yang terganggu, bukan Petamburan. Iya. Saya Edi Mulyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.